Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi bulan April. Kalau bingung STS rekom itu apa, lihat video di atas. Nah, di sini kita ada dua grup teman-teman ya, grup STS rekom dan STS diskusi. Dan untuk saat ini ada dua bonus teman-teman ya. Bonus pertama yaitu dividen saham di bursa yang udah online. Terus yang kedua adalah rumus saham uptrend, teman-teman. Nah, kita intip dulu STS yang masih jalan saat ini. Nah, video ini saya rekam di tanggal 13 jam 12 siang ya, waktu istirahat teman-teman. Kita di sesi 1 ini di tanggal 13 dapat cuan di GJTL, VTNY, Hoki, terus ada laba, mesin, Hill dan Yachts. Ya, lumayan dapat 5 atau 6 tadi ya profitnya. Nah, untuk yang kemarin teman-teman, karena ini masih setengah hari ya, masih ada nanti sesi 2. Nah, ini yang kemarin di tanggal 12 teman-teman. Nah, kita dapat cuan di saham apa aja nih, yaitu BIF ya, BMRI ini swing. Jadi ada menu swingnya, nanti teman-teman pakai tabel khusus. Terus ada Hill, ada IOS, Awan ya, terus Mimik, INDX, Bufa, LPPF dan KKGI. Lumayan kita dapat 8 atau 9 untuk di tanggal 12. Nah, kita cek untuk bonusnya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan dari bonusnya teman-teman. Peran dividen saham di bursa di tahun 2025. Karena ini masih sampai bulan Desember, jadi baru kepake 1 bulan nih guys ya, Februari dan Maret. Jadi masih ada banyak banget nih yang belum kepake teman-teman. Dan di sini langsung update ya untuk harganya. Ini langsung online update ya teman-teman. Ini yieldnya itu adalah yield yang update teman-teman ya. Karena ini udah online seperti itu teman-teman. Langsung download aja di grup STS Rekom tadi. Nah, untuk bonus yang kedua teman-teman yaitu rumus saham uptrend. Nah, di sini teman-teman nggak usah nyari-nyari nih saham apanya yang lagi uptrend hari ini. Nah, ini screening ini saya klik di tanggal 13. Nah, ini di tanggal 13 jam 12 siang itu ada 30 saham yang uptrend, yaitu SMDM, DCI dan seterusnya, ada 30 teman-teman. Nah, kita coba cek salah satu yaitu DMMX misalnya, ini kan udah naik tinggi nih. Nah, ini ada yang belum naik tinggi nih teman-teman. Nah, ini saham-saham yang uptrend nih hari ini. Nah, di MMX teman-teman ya, ini uptrend ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, gue mau trading di saham uptrend nih sama-sama apa aja ya, tinggal klik aja, itulah saham-saham uptrend di hari ini. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Mas Bro, kali ini kita akan bahas tentang pemesanan saham IPO saat penawaran awal atau book building teman-teman. Nah, ini terjadi ya di saham MDLA dan saham UP. Nah, kalau UP itu udah waiting for offering, berarti bentar lagi dia akan offering teman-teman, mungkin minggu depan ya, minggu Senin atau Selasa udah offering kayak gitu. Nah, untuk MDLA ini masih lama, masih book building, tapi kita udah bisa pesan teman-teman. Nah, ini juga video ini itu terinspirasi dari sebuah pertanyaan dari teman kita ya guys ya. Di sini Bang mau nanya ya, nggak enak nanya di grup STS ya, untuk penawaran IPO MDLA di harga 180 sampai 230, kalau saya buat penawaran di angka 200 bisa nggak ya? Nah, kayak gitu guys ya. Ini banyak banget mungkin yang belum paham ya tentang cara pemesanan IPO kayak gitu guys ya, atau mungkin rule-nya kayak gitu. Karena juga banyak teman-teman yang memang baru di saham, terutama di bagian IPO Hunter teman-teman. Nah, jadi gini ya guys ya, sebenarnya kita bisa pesen aja IPO saat book building ya, atau penawaran awal seperti ini, itu kita udah bisa pesen sebenarnya. Atau mau nunggu saat offering juga bisa, mepet-mepet juga bisa. Jadi bebas teman-teman. Nah, kalau di book building itu kan ada range harga kayak sekarang nih. Contohnya misalnya MDLA lah ya, yang sesuai dengan pertanyaan 180 sampai 230. Nah, ini kan range harga. Nah, teman bisa pesen di mana aja antara range ini. Misalnya pesen di 180 atau 181 atau 182. Nah, kalau udah lebih dari 200 kan tingkatannya kan udah 2 ya. Kalau di bawah 200 kan 1 naiknya. Kalau di atas 200 itu udah 2. Jadi kalau udah di atas 200 ya teman bisa pesen di 200, 202, 204 dan sebagainya sampai 230. Bebas, mau place di harga manapun bebas. Tapi ya, kenapa saya jawab belum tentu dapat? Gini contohnya guys. Si Mas ini mau nge-place order ya MDLA di harga 200. Bisa apa enggak? Bisa. Karena dia masih di range 180 sampai 230. Nah, kenapa saya bilang belum tentu dapat? Ya, kalau misalnya MDLA ini harga finalnya waktu offering itu di 204 atau 202 ke atas deh, itu nggak bakal dapat. Ya, karena dia nawarnya di bawah harga offering, jadi dia nggak akan dapat. Kayak gitu guys, itu masalahnya kenapa saya bilang belum tentu dapat. Nah, kalau misalnya masnya ini nge-place order di harga 200 MDLA kayak gitu guys, sini ya. Tapi MDLA finalnya offeringnya di harga 180. Nah, itu dapat. Nah, karena mungkin terus duitnya gimana kalau udah kepotong? Akan dibalikin.
selisihnya akan dibalikin teman-teman. Jadi tenang aja, pasti akan dibalikin oleh sekuritasnya. Kalau misalnya harga penawaran itu di bawah harga place order kita, kayak gitu. Misalnya di 200 terus harga penawaran itu 180 atau 190, nah sisanya itu akan dibalikin. Nah tapi kalau harga penawaran nanti, harga offeringnya nanti di atas 200, ini nggak bakal dapat, ke cancel guys. Namanya itu mungkin keterangannya itu not carried away kayak gitu guys, mungkin keterangannya ya. Nah terus caranya gimana ya? Caranya harus ini dibatalin dulu. Caranya telepon sekuritas, telepon CS ya, CS sekuritasnya. Ini kemarin saya order MDLA di 200, saya minta cancel that. Nah kalau udah cancel baru place lagi. Nah mindo gawe nih kalau bahasa Jawa guys. Jadi kalau pesen pas waktu book building atau pas penawaran awal itu mindo gawe nih kalau menurut saya teman-teman. Nah kecuali kalau teman-teman mau pesen langsung di harga atas, misalnya nih harga 230, pesen aja 230. Deal dimanapun pasti dapat. Nah itu yes, nggak masalah kalau seperti itu, pasti dapat. Jadi kalau teman-teman pesen di penawaran awal, pesenlah langsung harga maksimal mentok di 230. Misalnya kalau di MDLA di 230 harga mentok atas, itu pasti dapat. Dan kalau harganya di bawah harga place, duitnya akan balik. Nah kelemahannya adalah kalau teman-teman pesen di penawaran awal, itu duitnya yang ditahan. Nah mungkin sebagian sekuritas ada sih yang nggak nahan duit ya, ada. Tapi sebagiannya lagi ada langsung dipotong. Nah, kalau langsung dipotong itu rugi. Kenapa? Karena masih lama, duitnya bisa diputar yang lain, ketahan di situ. Nah, jadi istilahnya memang kalau kenapa kok sekuritas tuh atau misalnya IPO itu menerapkan penawaran awal atau book building. Fungsinya apa sih? Book building tuh fungsinya apa? Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kok malah ribet kayak gitu? Nggak menguntungkan bagi retail buat mesen kok semang ada book building, langsung aja harga final jebret dead gitu ya. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu, nggak usah ada book building lah, langsung harga final jedet gitu. Nah fungsi book building adalah justru fungsi book building itu untuk menentukan harga final teman-teman. Nah jadi teman-teman misalnya nih ya ada sebagian ya, mungkin ini nggak 100% ya, nggak 100% book building itu menentukan harga final, karena sebagian IPO juga dari awal udah ada harga final, walaupun ada range-nya tapi udah harga finalnya dari awal memang udah ada. Tapi sebagiannya book building itu berfungsi untuk menentukan harga final teman-teman. Nah misalnya nih kan ada book building, terus ada orang-orang yang kayak Mas ini mau pesen gitu ya di pas satu book building gitu ya. Nah itu akan dikalkulasi nih, kebanyakan tuh mesen di berapa sih? Nah kayak gitu ya. Nah kalau mesennya di harga atas semua ya kemungkinan nanti harga finalnya di harga atas. Nah tapi kalau yang mesen di harga bawah semua, nah kemungkinan nanti harga finalnya akan diturunin. Seperti itu guys ya, itu fungsi book building sebagian besar, sebagiannya seperti itu teman-teman. Nah tapi kita sebagai retail sebenarnya nggak perlu ngikutin hal-hal yang macam ini. Kalau saya sih lebih seneng saya itu mesen IPO itu pas waktu offering mungkin mepet kayak gitu guys ya. Ya mungkin yang buat kalau buat sinyal ya, kalau buat video kayak gini ya mungkin pas waktu hari pertama atau hari kedua pas offering itu saya pesen. Tapi yang pasti saya pesennya pas offering. Saya nggak pernah pesen pas book building, karena pasti mindo gaweni, dan ya kalau duitnya ditahan nanti juga agak repot juga, dan ya ngapain sih kita pesen di seperti ini, karena ini masih lama juga. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik mikirin ke hal yang lain seperti itu. Kalau saya sih kayak gitu teman-teman. Nah mungkin video ini bisa menjawab ya guys ya. Ya kalau misalnya pesan kayak gini tuh bisa, tapi ya kayak gitu resikonya teman-teman. Ya makanya saya sering saranin ke teman-teman semua yang di STS gitu ya, pesenlah aja pas offering, santai aja kok, pasti dapat. Nggak mungkin nggak akan dapat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman itu ngira sebagian besarnya ya, yang orang-orang yang pesen pas waktu book building atau penawaran awal itu ngiranya kalau kita pesen cepet-cepet jatahnya lebih banyak. No, secepat apapun teman-teman pesen, tetap aja penjatahan pas hari penjatahan. Misalnya teman-teman pesen MDLA di harga yang di tanggal sekarang, di tanggal 16. Ya, atau besok tanggal 17 gitu. Ya, pesen. Terus penjatahannya kapan? Penjatahannya nanti bareng. Ya, 2 hari sebelum IPO. Udah kayak gitu. Mau pesen di tanggal sekarang atau pesen nanti di tanggal 3 hari sebelum IPO, sebelum penjatahan tuh pesen sama, bareng jatahannya. Jadi nggak ngaruh ya jatah dengan tanggal pemesanan. Nggak ngaruh. Kayak gitu guys ya. Jadi
teman-teman yang pesen IPO jauh-jauh hari itu jatahnya nggak tambah lebih banyak ya, tetap sama aja sesuai dengan penjatahan. Walaupun pesennya mepet sama pesanan yang lebih lama kayak gitu guys. Oke guys ya, mungkin tak jahit Mas dari kita sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.